Ya, jadi tadi sempat dibilang sama Doni, kita masuk di masa solitude. Masa solitude itu apa sih? Mungkin Magicians baru pertama kali dengar kata solitude ini, ya kan? Jadi ini adalah fase dimana kita sama-sama, kita sering banget kita ngomong soal kalibrasi dan segala macam. Kita sering banget ya ngomong soal itu ya, kalibrasi hati, pikiran kita supaya kita sama-sama bisa tenang, supaya kita sama-sama sesuai dengan kebenaran firman dan segala macam. Kita sering ngomong seperti itu kan. Nah, ini adalah bentuk nyatanya. Ini aplikasi nyatanya. Kalibrasi itu memang dilakukan setiap hari, setiap saat. Tetapi ada satu bagian di mana kita ngambil satu tindakan nyata. Nah, tindakan nyatanya seperti ini. Jadi kalau kalian tadi bingung, yang pemain musik kok cuma Koruben aja, dibantu tadi sama Jojo juga, dan yang WL adalah Kak Doni. Tadi juga saya jadi asyir juga di depan. Memang kami Home Pastor akhirnya memutuskan untuk semua rekan-rekan di tempat ini yang melayani, sama-sama kita ambil fase solitude ini. Tetapi fase ini itu bukan cuma buat Magicians saja, bukan cuma buat seluruh pelayan Tuhan di tempat ini, termasuk kami juga, termasuk Home Pastor juga di tempat ini. Kita sama-sama merenungkan dan kita kembali. Untuk apa sih kita bergereja? Untuk apa sih kita berkomunitas? Untuk apa sih kita kumpul tiap minggu di tempat ini? Jangan sampai nih ya. Kita kumpul di tempat tiap hari Minggu, kita kumpul, kita mendapatkan vibe yang luar biasa, tetapi kita gagal untuk menghidupi esensi dari komunitas itu sendiri. Kita gagal menghidupi esensi sebagai gereja, kita gagal menghidupi esensi sebagai murid Kristus. Bukankah saya sering ngomong di tempat ini kan? Mengerti esensi itu jauh lebih penting dan jauh lebih indah daripada kita melakukan aksi. Karena apa? Kalau kita mengerti esensi, aksinya mau kapanpun terjadi, dimanapun kita melakukan aksi, kita tidak akan pernah mau berhenti. Karena apa? Kita tahu esensi yang sesungguhnya. Kenapa kita melakukan ini? Jadi pertanyaan mengapa kita melakukan hal ini itu jauh lebih penting daripada pertanyaan bagaimana kita melakukan segala sesuatu. Nah, itulah tujuan kenapa kita sama-sama merubah konsep ibadahnya. 2 bulan, ya cukup 2 bulan, Oktober dan November aja. Nanti kita akan kembali kepada format yang semula, ya kan? Jadi mari kita sama-sama nikmatin fase ini, kita sama-sama nikmatin bersama. Tidak ada yang, ini pokok dari Home Pastor lah buat kalian. Enggak, kita semua sama-sama menikmati. Jadi jangan pernah lewatkan di tempat ini, jangan pernah lewatkan proses demi proses, hari Minggu demi hari Minggu, jangan pernah lewatkan guys. Kita sama-sama menantikan bagaimana Tuhan membongkar hati kita dan meluruskan setiap jalan kita. Oke? So, hari ini dan selama 2 bulan ini kita akan sama-sama punya journey, kita akan sama-sama bahas surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Kenapa seperti itu? Nanti saya akan jelaskan. Kenapa surat Filipi dan bukan surat-surat yang lain? Nanti saya akan jelaskan. Oke, sebenarnya kita akan sama-sama baca Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Filipi 1 ayat 3 sampai 11 di depan ini sudah ada. Jadi Magicians juga kalau mau baca di lewat HP-nya. Ada yang bawa Alkitab buku? Masih ada bawa Alkitab buku? Nanti kalau ada kalian dapat door prize nanti. Yang nyediain door prize lagi bahagia. Selamat buat Andre hari ini. Anaknya 2 sekarang, Lala dan Rara. Wih, mau manggilin hujan, hubungin Andre ya. Congratulations, best. Selamat dan selamat juga buat Feli dan Fanny dapat ponakan baru. Senang Pol nggak sih? Senang Pol ya, senang Pol. Duh, ponaknya cempluk banget. Aduh, jangan salah cubit ya, jangan salah cubit bapaknya. Sama-sama cempluk soalnya. Sama-sama. Jadi udah bapaknya sini ditepuk-tepuk. Saya undang Magicians semua untuk bangkit berdiri, sama-sama kita akan baca. Ya, saya yang akan baca yang ganjil, Magicians nanti yang genap ya. Oke? Semuanya sudah siap? Yang sudah siap katakan Alright, Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini.
Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sebelah sama-sama ya, 2, 3. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Silakan duduk, Kejisians. Thank you so much. Well, saya pengen tahu seberapa banyak di sini kalian yang jago dalam nawar barang. Ada yang jago banget. Ada jago. Atau kalian kalau nggak jago, kalian punya saudara, punya teman, atau punya orang tua atau punya tante yang jago nawar. Tahu nggak? Ada nggak? Atau ada kalian dari sini? Tapi tak pastiin. Kalian sejago-jagonya nawar ya, sejago-jago nawar itu tidak akan pernah mengalahkan oleh trio Lesnarinya KGC Surabaya. Dan trio Lesnari itu adalah Cik Devi, Cik Vivi, dan Cik Fani. Karena mereka mama-mama. Mereka jago dalam menawar pasti. Mereka jago dalam menawar dan saya tahu kalau istri saya memang, kalau nawar itu. Jadi kalau tukang sayur di rumah itu, kalau yang keluar saya, itu bahagia dia. Karena berapapun disebut saya bayar. Saya malas sekali kalau mau nawar gitu kan. Nah, anyway. Kalau kalian jago nawar dan buat Kejisians yang punya saudara-saudara yang jago nawar seperti itu, perasaan apa yang kalian rasakan ketika kalian nawar dan membuat sampai di satu titik penjualnya tuh sudah tidak berkutik dan sampai ya wes bawaan. Perasaannya gimana? Seneng? Puas? Setuju ya? Katanya ya? Puas. Wah, dari 100.000 ditawar jadi 30.000. Wah, belai tuh. Wah, jadi 100.000 sampai potongannya 70.000, Pak. 70.000 bayangin. Nah, biasanya kalau gitu kan puas banget tuh. Wah, duduk no gitu kan, ditunjuk-tunjukin. Ini dari 100.000 jadi 30.000 loh, suatu kebanggaan. Puas sekali. Saya pernah sekali itu beli kemeja. Wah, itu kebanggaanku sekali. Aku beli kemeja di eksekutif loh ya, eksekutif. Kemeja putih, bagus. Gak ditawar, saya gak bisa nawar, tetapi kejelian saya untuk melihat ada yang namanya sale. Aku beli kemeja eksekutif itu 75.000, Pak. Itu bangga banget kalau pakai itu. Sekarang wis gak iso dipakai. Bahasa Ibrani itu mangka, bukan mangka wis kuning gitu loh, soalnya putih kan. Anyway, dan juga mungkin karena ototku nambah ya. Anyway. Jadi gini. Puas ya, pasti puas ya, setuju ya? Satu kata kuncinya itu puas. Dan ini sudah saya legitimasi. Saya sudah sempat tanya sama istri saya. Oke, perasaan yang pertama adalah puas. Apa yang terjadi? Ketika kalian pulang ke rumah, dengan rasa puas, taruh di rumah, mau tidur, sebelum tidur, scroll di TikTok Shop, di Shopee, ya kan? Toko-toko orange gitu. Dan kalian menemukan barang yang sama, plek ketiplek, 30% harganya jauh lebih murah. Apa yang ada di benak kalian? Kecewa minta ampun. Kecewa pol pasti ya. Minimal maksimal nyesel bos, senggol dong gitu kan. Wah, kau lopol iya kan? Itu rasanya, waduh kenapa harusnya aku bisa menawar jauh lebih murah. Dan kita tidak sedikit dari kita mungkin tidak bisa tidur. Benar nggak? Setuju nggak? Relate nggak dengan hal ini? Saya sempat ngomong sama istri saya seperti itu. Coba, relate nggak? Iya, tapi nggak sampai nggak bisa tidur. Cuma dibahas beberapa hari gitu aja. Nah, anyway, jadi gini. Dari hal ini, coba ini hal kecil dalam kehidupan kita. Ini yang menunjukkan bahwa
hati manusia itu sangat mudah sekali berubah. Hati manusia sangat mudah untuk mengucap syukur ketika mengalami sesuatu yang baik, dan hati manusia gampang sekali berubah ketika ada sesuatu yang buruk terjadi di dalam kehidupan mereka. Waktu terjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka, dengan mudah kita mengatakan bahwa oh terima kasih Tuhan, ini adalah hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi ketika ada sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita perlu effort yang begitu besar, begitu dalam untuk menaikkan ucapan syukur. Jangankan naikkan ucapan syukur, menerima hal tersebut aja kita setengah mati rasanya. Relate nggak? Relate nggak? Ini yang menunjukkan bahwa dalam kehidupan manusia itu sangat mudah sekali berubah, sangat mudah sekali berubah. Tapi dari ayat yang kita baca tadi, hal ini tidak tercermin sama sekali. Karena apa? Kondisi Paulus itu sangat jauh dari kesempurnaan. Kondisi Paulus sangat jauh dari ideal. Karena apa? Dia di penjara. Dan segala, baik dalam segala kelemahan fisik dan secara kelemahan psikis. Di penjara. Saya nggak pernah di penjara anyway. Dan jangan sampai. Ya kan? Jangan sampai. Amin. Ya kan? Yang dia secara fisik dia menderita, terkungkung. Secara psikis juga dia menderita. Namun Paulus tetap bisa mengucap syukur. Kenapa Paulus bisa mengucap syukur? Ini dia. Coba ya perhatikan. Ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ini ada dua posisi. Yang pertama, aku mengucap syukur kepada Allahku. Artinya Paulus meletakkan pengucapan syukurnya itu hanya kepada Allah. Walaupun semuanya bisa berubah dalam kehidupannya, tetapi bagi Paulus sumber sejatinya itu adalah Allah. Allah yang seperti apa? Allah yang bekerja di dalam kehidupan jemaat di Filipi. Makanya yang mungkin seperti ini, aku mengucap syukur kepada Allahku yang kira-kira gini ya, tak simbol, yang sudah bekerja di dalam kehidupan kamu, dan ketika aku mengingat kamu, aku sangat bersyukur kepada Allah. Nangkep maksudnya? Aku bersyukur kepada Allah yang bekerja dalam kehidupan jemaat di Filipi. Makanya tiap kali aku mengingat, pekerjaan Allah itu luar biasa dalam kehidupan jemaat di Filipi. Nih, selanjutnya ya, Paulus ayat yang keempat ngomong gini. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi gini, Paulus sama sekali tidak terpengaruh oleh kondisi di sekitarnya, walaupun dia di penjara, walaupun secara fisik dia sangat sakit, walaupun secara mental health-nya dia orang yang paling perlu healing, tapi tetap dia bisa mengatakan bahwa aku bersukacita, aku mengucap syukur kepada Allah. Kata ini bisa keluar dari seorang Paulus dan disampaikan kepada jemaat di Filipi. Karena gini, harusnya ucapan syukur dan sukacita harus muncul dari dalam hati, bukan karena dipengaruhi oleh kondisi yang sedang terjadi. Harus muncul dari dalam hati. Jadi kondisi mau seperti apapun itu tidak akan mempengaruhi kita, karena itu muncul dari dalam hati. So, sepanjang masa KJC Solitude ini, kita akan sama-sama membahas lebih dalam lagi tentang surat Paulus pada jemaat di Filipi. Karena secara literal memang ini surat pengembalaan Paulus kepada jemaat di Filipi, tetapi sudut pandangnya secara luas bahwa Paulus menuliskan ini itu adalah dengan ilham dari Roh Kudus, dari tuntunan dari Roh Kudus. Sehingga surat ini secara tidak langsung ini adalah pesan dari Tuhan kepada jemaat Filipi. Hari ini kami home pastor dan khususnya saya yang berbicara di sini ya, menegaskan bahwa baik saya maupun home pastor tidak menempatkan diri sebagai Paulus. Saya tidak sedang menempatkan diri. Ini sama seperti hati saya sama seperti hati Paulus kepada jemaat di Filipi, dan ini hati saya, betapa saya sangat bersukacita kepada jemaat di tempat ini, kepada KJC Royal Surabaya. Enggak. Tetapi gini, ini sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Seakan-akan Tuhan yang ngomong melalui surat ini kepada kita semua.
kami pun, bahkan kita semua ya di sini adalah gambaran jemaat Filipi yang sedang mendengarkan isi hati Tuhan. Ya, kurang lebih 8 bulan kita sama-sama di tempat ini. Ya, KJC 2.0 dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 8 bulan perjalanan kita bersama Tuhan melalui KJC Royal. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi sumber sukacita dan ucapan syukur kita? Keberhasilan pelayanan kita? Atau pribadi Tuhan sendiri yang nyata dalam kehidupan kita? Alasan luapan sukacita dan rasa syukur Paulus karena dia dan jemaat Filipi terus hidup di dalam Injil dan juga di dalam pemberitaan Injil. Itu alasan utamanya. Jadi Paulus tetap bersukacita karena Allah. Kenapa dia bersukacita karena Allah? Karena Allah sudah menyatakan dirinya dalam kehidupan Paulus, dan juga Allah yang bekerja di dalam kehidupan jemaat di Filipi. Dan semuanya itu disimpulkan di dalam apa? Pemberitaan Injil. Injillah yang membuat Paulus bersukacita. Injillah yang mengubahkan kehidupan jemaat di Filipi, sehingga kehidupan mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, kita sudah menjalani hal ini dengan setia. Setiap minggu ya, sama-sama kita katakan gospel must get younger. Let's make it fun, make it meaningful. Pertanyaannya adalah, apakah kita menghidupi dan berbuah dalam Injil, atau kita hanya sekedar tahu tentang Injil? Tahu tentang Injil dan menghidupi Injil itu hal yang berbeda. Tahu tentang Injil itu adalah hal yang baik, tetapi menghidupi Injil itu hal yang harus kita tuju sama-sama. Jangan sampai kita justru menjadi Farisi Injil, di mana kita mulai menyalahkan orang lain yang berbeda pandangan dengan kita. Nih, 2 minggu lalu ya, Ko Andre menyampaikan khotbah dengan sangat luar biasa. Tidak ada pertumbuhan spiritual yang sehat tanpa adanya teologi yang tepat. Kita sudah diajarkan di sini, diajarkan semuanya. Segala yang tertulis di dalam firman Tuhan itu mengarah kepada satu pribadi, yaitu Kristus. Yang dimana melalui Kristuslah kita bisa menikmati kabar baik, menikmati Injil itu dalam kehidupan kita. Kita sudah banyak tahu tentang Injil. Hari ini, mari kita sama-sama jujur dan kita buka hati kita. Kita telaah hati kita. Lebih dalam lagi, apakah kita menghidupi dan berbuah di dalam Injil? Saya bagi 2 poin. Ya, saya bagi 2 poin. Yang pertama adalah Injil sebagai perspektif dan motivasi. Selanjutnya adalah Injil sebagai model dan modal. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Injil sebagai perspektif dan motivasi. Ayat yang ke-6 dan ayat ke-6 sampai 8 berbunyi seperti ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan menuguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Oke. Dion ini anakku yang pertama. Nah, yang ini anakku guys. Aku kemana-mana bawa kartu keluarga karena masih banyak orang yang nggak percaya bahwa Dion ini anakku. Terlalu ganteng, ya kan? kayak Korea. Jadi Dion ini per tahun ini ya di TKB dia itu baru pindah sekolah. Dulu sekolahnya itu di perumahan Puri Safira. Namanya adalah Budi Utomo. Ya, Budi Utomo, dan masuk naik ke TKB itu pindah ke Ivy School di belakang sini. Ya kan? Di belakang sini ada sekolah Ivy School. Nah, saya ini tinggal di Menganti. Ada beberapa teman-teman yang tinggal di Menganti, Bayu dan Billy ini tinggal di Menganti juga. Steven dan Peter, Pauline juga tinggal di Menganti juga. Area-area Menganti kan. Menganti sebuah jawaban. Menanti, oh sorry. Bapak banget ya gue ya, oke. Anyway, jadi tiap hari ini aku ini selalu nganter Dion. Dan aku naik motor kalau nganter Dion. Nah, kalau kalian tahu prinsip naik motor ya, mau naik motor dan boncengan, semakin dekat orang yang kita bonceng dengan badan kita, semakin menempel orang yang kita bonceng, itu semakin enak kita bawa motor. Kalian tahu nggak prinsip ini?
Jadi kalau digonceng terus orang yang kita gonceng itu semakin nempel, itu kita semakin enak bawa motor. Jadi gak goyang-goyang itu enak. Nah, Dion ini kan di belakang dan dia masih kecil. Biasanya kalau aku gonceng dia itu pakai selendang, tali gitu kan. Iya, lucu ya. Jadi, nah tapi gini, Dion ini kan berangkatnya pagi tuh. Kadang-kadang itu motor sampai gini-gini. Ngantuk dan karena tak gas gitu kan, jadi gini-gini juga. Jadi gini-gini dia. Nah, satu kali supaya aku bisa lebih kenceng dan lebih manuvernya lebih enak, tak kencengin sama aku. Itu enak pol. Udah kenceng lah, enak tuh. Sampai sana biasanya terlambat, waktu itu cuma terlambat dikit aja. Udah turun, Dion turun. Nah, aku jalan kan, lanjutin perjalanan ke kantor. Aku isi bensin dan aku keluarin HP. Panik dong, karena apa? Ci Devi telepon. Kalau Ci Devi sampai telepon, wah itu pasti ada sesuatu yang terjadi tuh. Panik gue, wah sudah aku langsung melipir, melipir ya. Jadi menepi, yes. Jadi aku langsung telepon Ci Devi. Pertama kan udah bisa ngangkat, aku telepon. Kenapa? Aku tanya. Istri kenapa? Aku panggil istri kan. Istri kenapa? Jadi, oh ini dihubungin sama gurunya Dion. Oh, kenapa Dion? Aku kan baru nganter. Kenapa Dion? Dion muntah-muntah. Pak, aku bingung dong. Hei, muntah-muntah. Tadi berangkat gak apa-apa. Ya apa-apa berangkat. Aku, oke, so ini jadi aku sudah mau berangkat nih dari sana, mau berangkat kan. Sudah tuh, aku udah usah berangkat. Aku aja yang nyamperin, tak samperin langsung. Wah sudah, aku dari depan SMA Petra, guys. Aku samperin sampai sana, sampai di sekolah. Aku sudah bingung kan, bayanganku Dion itu sudah pucat, lemes kan, sakit atau gimana kan? Karena Dion ini kan, kalau yang belum tahu ya, Dion ini 2 kali masuk rumah sakit. Aku ada was-wasnya juga. Begitu sampai sana, sampai di sekolah, Dion keluar cengar-cengir. Mukanya tuh sudah sumringah banget. Dedi gitu kan. Mau heran tapi ini Dion gitu kan. Aku bingung. Loh, katanya ini. Ya apa? Muntah tak bilang kan. Langsung. Muntah apa? Lora. Jadi langsung Dion langsung tak peluk gitu, terus tak dudukin sama aku. Terus dia bilang, Dedi berat, Dedi didudukin. Enggak, maksudnya didudukin ini ya. Bukan didudukin, bukan, salah. Jadi tak dudukin, tak aja ngobrol gitu deh. Dion kenapa kok muntah, rasa apa? Dia udah ganti baju guys, baju. Dia tiap kali sekolah tuh di tasnya tuh ada baju ganti. Kenapa? Tadi muntah, kenapa? Sakit perut. Terus rasanya tadi gak apa-apa ya? Aku sampai pikir, tapi ini gak apa-apa, tak pegang gak panas, gak pucat mukanya. Saya pikir, oh gua tahu. Karena kekencengan aku nalinya. Aku kekencengan nali dan aku jalannya buat gitu kan. Oh karena kekencengan ya, tergencet ya. Iya gara-gara gitu. Oh, are you okay? Oke. Jadi sekolah ya hari ini ya? Sekolah. Oke, akhirnya sekolah. Gak jadi ini. Aku telepon istriku, aku telepon Ci Devi sudah mulai berangkat tuh mau jemput Dion. Aku bilang, gak usah dijemput, ini sudah gak apa-apa kok Dion. Nah, bayangin kalau aku kalau aku berpikir bahwa gini, enggak, Dion gak apa-apa, pasti terjadi sesuatu nih. Dan aku bersikeras dengan pola pikirku, Dion ini tidak apa-apa sebenarnya. Dan Dion ini sakit, terjadi sesuatu dalam kehidupannya ini. Bayangin, kalau aku bawa Dion pulang, hari itu tidak sekolah. PR-nya akan numpuk. Ketika PR-nya numpuk, itu akan mempersulit maminya. Karena yang ngajarin Dion buat PR, bukan saya, maminya. Ya kan, maminya. Akhirnya, ketika PR-nya numpuk, akhirnya waktu bermainnya dia juga berkurang. Kalau waktu bermainnya berkurang, dia jadi bete dan segala macam. Dampaknya banyak. Listen to me. Ini akan terjadi kalau kita salah menggunakan perspektif. Kalau saya selalu menggunakan perspektif, Dion ini sakit, harus bawa pulang aja. Tanpa saya dudukin Dion dan tanya, what's going on with you? Saya tidak akan mendapatkan perspektif dari Dion. Saya tidak akan mendapatkan apa yang dia rasa. Saya tidak akan mendapatkan apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Apa yang salah dalam kehidupannya. Saya hanya bilang, enggak, harus pulang deh.
Ini mesti ini, dia sakit. Saya klaim sendiri dengan pikiran saya sendiri. Kalau seperti itu, saya akan gagal melihat perspektifnya Gideon. Dan pada hari itu, segala pekerjaan, segala masalah akan semakin ruwet dan domino efeknya itu sangat banyak. So, mari perhatikan ini. Paulus mengatakan seperti ini kan. Yang ayat yang 6 ngomong gini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, di antara jemaat di Filipi. Ia, tak turunin sekarang ya ke dalam kehidupan kita. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara KGC Royal Surabaya. Jadi perspektif kita gak bisa dengan perspektif diri kita sendiri. Gak bisa dengan perspektif, oh kalau bergereja itu harus seperti ini. Kita harus kembali kepada Dia yang memulainya di tengah-tengah kita. Gak salah, akhirnya kita beda pendapat. Satu mikir A, satu mikir B. Akhirnya banyak sekali terjadi kekacauan. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya yang sering terjadi di dalam gereja, akhirnya kita capek bergereja. Akhirnya kita saling menyalahkan satu sama lain di dalam komunitas. Harusnya komunitas di dalam gereja harusnya menjadi contoh, menjadi etalase bagi dunia. Bagaimana cara mengasihi satu dengan yang lain kan? Tapi karena kita gagal melihat perspektif yang Tuhan sudah memulainya, seakan-akan kita ngerasa bahwa ini gereja kita dan ini komunitas kita. So, kamu harus ngerti aku dong, gitu kan? Seringkali kita terjebak seperti itu. Harusnya kita mulai apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Gini, masalah itu tidak perlu dihindari, tapi perlu diatasi dengan dimulai dari kalibrasi hati. Ya bisa, kita tidak bisa menghindari masalah yang terjadi di dalam komunitas satu dengan yang lain di tempat ini. Kita bisa hindarin. Tetapi yang kita mesti lakukan, adalah kita mesti merenung dan mari kita kalibrasi hati kita lagi. Mari renungkan sepanjang perjalanan kita 8 bulan ini. Dalam kita melayani dan dalam kita bertumbuh bersama di KGC Royal Surabaya. Kita semua sepakat bahwa Kristus adalah alasan, landasan, dan tujuan kita bertumbuh serta melayani di tempat ini. Kita sudah bahas berulang kali tentang ini. Tetapi apakah Injil dan Kristus sudah menjadi perspektif kita? Apakah Injil dan Kristus itu sudah menjadi lensa di dalam kehidupan kita? Jangan-jangan yang menjadi lensa dalam kehidupan kita itu adalah apa? Pengalaman kita sendiri dan kesenangan kita sendiri. Akhirnya yang kita lihat, anggap aja ini pengalaman dan kesenangan kita ya. Yang kita lihat pengalaman dan kesenangan kita. Mau lihat orang lain, mau lihat Ruben, pengalaman dan kesenangan kita. Kamu bisa nyenengin aku enggak? Kalau nggak bisa nyenengin aku, ya sudah, aku akan cari lain lagi. Nah sih, yang harusnya kita pakai adalah lensa Injil. Sehingga apa? Kita melihat segala sesuatu dari Kristus dengan landasan Kristus dan bertujuan pada Kristus. Mari kita sama-sama renungkan ya. Coba, saya buat dengan beberapa pertanyaan di tempat ini. Bagaimana perspektif kita akan pelayanan? Apakah dengan pelayanan kita membantu saudara kita untuk menuju pada kesempurnaan Kristus? Atau kita justru memandang pelayanan hanya untuk mengejar kesempurnaan kita? Mengejar kesempurnaan musik, mengejar kesempurnaan media sosial, video, jalannya ibadah, dan apapun. Menyambut jemaat, kesempurnaan untuk menyambut jemaat harusnya seperti ini. Kesempurnaan mengkolek data dan segala macam. Kesempurnaan di dalam menyiapkan makanan. Anyway, apapun yang kita sedang alami, kesempurnaan di dalam berkhotbah. Kita sedang mengejar apa? Bagaimana perspektif kita akan pelayanan? Apakah melalui pelayanan kita membantu orang pada kesempurnaan Kristus? Atau melalui pelayanan kita justru menggunakan orang lain untuk membuat kita semakin hari semakin sempurna dan semakin hebat? Sama-sama kita merenung. Bagaimana perspektif kita pada KG Sheets yang lain? Ketika kita melihat kekurangan mereka,
Apakah kita marah, kecewa, dan memandang rendah mereka kalau kita tahu dosanya, aibnya, kelemahannya? Atau dengan kerendahan hati serta kasih kita berdoa dan membantu mereka untuk terus bangkit dan bertumbuh di dalam Injil? Bagaimana perspektif kita melihat saudara-saudara kita yang lain? Kalau kita sudah tahu kelemahan mereka, kalau kita tahu bahwa mereka udah ngerti-ngerti sih orang ini, kok masih aja galau terus sih? Bagaimana respon kita? Apakah kita marah, kecewa, menyingkirkan mereka, atau kita justru menjadi partner yang setia buat mereka? Bagaimana perspektif kita soal pengajaran yang selama ini kita dapatkan? Apakah kita semakin mengenal dan merasakan pribadi Allah dalam kehidupan kita, atau justru hanya menjadi sebuah kebanggaan karena memuaskan pengetahuan kita, sehingga tanpa kita sadarin kita mulai menjadi hakim bagi sesama kita? Kita isi semuanya pengajaran hanya sampai di sini saja. Bagaimana perspektif kita tentang pengabaran Injil? Apakah kita memandang bahwa Injil adalah pesan utama yang dan urgent untuk kita sebarkan dan bagikan pada saudara dan teman-teman kita? Atau kita memandang Injil adalah pesan yang lagi hits, yang akan membuat viral dan keren? Bagaimana perspektif kita ketika kita menerima teguran dan mengalami gesekan satu sama lain? Apakah kita memandang bahwa ini adalah cara Tuhan untuk memangkas berhala dalam hidup kita, atau justru membuat berhala kita semakin bertumbuh subur dan berkuasa dalam kehidupan kita? Bagaimana perspektif kita tentang dosa? Apakah kita semakin benci dosa karena kita tahu betapa mulianya Tuhan dan anugerahnya yang begitu luar biasa, atau justru semakin membuat kita bergiat di dalam dosa karena kita tahu Tuhan beranugerah dan mengampuni kita, sehingga secara tidak langsung kita menganggap rendah anugerah Tuhan? Bagaimana perspektif kita akan ini semua? Masih banyak perspektif yang kita alami, tapi pertanyaannya, bagaimana cara kita memandang? Lensa apa yang kita gunakan? Ini guys, ketika kita tahu bahwa perspektif yang kita gunakan adalah Injil dan Kristus sendiri, itu yang akan membuat kita terus-menerus melangkah di dalam kesukaan. Bukan lagi dalam ketekanan, bukan lagi karena, aku melakukan pelayanan, aku care sama saudara-saudaraku yang lain, aku bertahan, aku merendahkan hati untuk minta maaf, aku merendahkan hati untuk mengakui kesalahan, aku merendahkan hati untuk mengaku dosaku, meminta pertolongan pada orang lain. Itu bukan lagi sebuah kewajiban dan tekanan, bukan. Tetapi karena kita tahu bahwa ini adalah kebenaran, ini harus kita lakukan. Perspektif kita sudah benar. Perspektif kita sudah, kita rubah lensa kita dengan lensa Injil dan kepada Kristus. Keputusan dalam mengambil langkah untuk sebuah perubahan adalah hal yang baik. Tetapi konsisten untuk menghidupi keputusan tersebut adalah hal yang terpenting. Ini dia konsistensi yang mesti kita kejarkan. Caranya adalah menggunakan perspektif yang benar dalam menjalani setiap segi kehidupan kita. Kita bisa lihat dalam kehidupan Paulus, sekalipun banyak sekali tantangan yang dihadapi, namun Paulus tetap setia dalam pengabaran Injil. Dan ini juga yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Filipi, yang membuat Paulus bersyukur, bukan karena jemaat Filipi tambah kaya dan sukses, tetapi karena mereka tetap setia dalam Injil dan mereka tetap setia dalam pemberitaan Injil. So, hari ini lensa apa yang kita pakai hari ini? Perspektif apa yang kita pakai? Apakah perspektif kita atau Kristus yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita? Ketika perspektif kita mulai diubahkan, kita arahkan pada Kristus, maka Tuhan juga akan mengubah motivasi kita, motivasi dalam hati. Ini kan? 2 minggu lalu Andre juga sempat kutip salah satu statement yang sangat baik dari mendiang Timothy Keller. The heart of the problem is the problems of heart. Jadi inti dari semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah permasalahan hati manusia. Permasalahan hati manusia. Jadi yang diubahkan setelah perspektif, yang harus diubahkan itu adalah motivasi hati kita.
Motivasi kita yang mesti diubahkan. Perspektif kita itu, ya perspektif kita diubahkan dari kebenaran Injil yang kita baca dan dengarkan. Tetapi motivasi kita diubahkan ketika Injil didaratkan di dalam hati. Jadi Injil itu bukan cuma sekedar ada di pengetahuan. Oh kita tahu, kok ini bolak-balik, kok ini apa, kok Doni ini juga bolak-balik, kok Ruben juga, kok Andre juga bolak-balik ngomong Injil. Apa sih? Ngerti. Injil itu bukan cuma pengetahuan, tapi mesti kehidupan dalam hati. Yosi pernah nyampein seperti ini, Pastor Yosi pernah sampaikan seperti ini kan. Perjalanan yang paling jauh itu bukan perjalanan dari Surabaya kepada Manchester. Kalah lagi kemarin MU. Sudahlah. Perjalanan bukan paling jauh itu bukan dari Surabaya kepada ke daerah manapun, bukan. Perjalanan paling jauh dalam kehidupan manusia itu dari pikiran, dalam hati. Apa yang ketahui oleh pikiran? Seringkali kita gagal untuk mendaratkan dalam hati. Kita gagal untuk buka hati kita dan biarkan kebenaran itu mengubah hati kita. Ingat ya, fokus utamanya adalah Injil. Injil fokus utamanya adalah kepada pribadi Kristus. Ini yang mencakup apa? Semua karyanya. Karyanya selama di dunia, kasihnya, kuasanya, dan kuasa kebangkitannya, pasti itu semua tentang Kristus. Jadi hati kita harus dikalibrasi dengan Injil setiap hari. Nah pertanyaannya gini, sering dengar tentang kalibrasi, tapi bagaimana aplikasinya supaya motivasi kita berubah? Yang pertama jelas ya, baca dan renungkan firman. Iki harga mati. Kalau nggak ada hal ini ya, kita nggak baca dan renungkan firman, bagaimana kita mau kalibrasi? Kamu mau kalibrasi kemana coba? Kalibrasi itu kan dilurusin. Mau dilurusin kemana? Ya kalau hati kita lagi belok seperti ini, kalau nggak ada patokan untuk dilurusin, mau dilurusin kemana? Coba. Jangan sampai kita lebih banyak baca, lihat dan dengar sudut pandang dunia daripada kita baca, lihat dan dengar firman Tuhan. Yang harus mengkalibrasi hati kita adalah firman Tuhan, bukan sudut pandang dunia. Kesimpulannya, coba renungkan, jangan-jangan hidup kita justru dikalibrasi menurut gambaran dunia, bukan menurut gambaran firman Tuhan. Segala motivasi yang kita lakukan itu seturut dengan apa yang dunia ajarkan. Kemarin ada satu statement yang luar biasa dari Ko David. Dunia selalu mengajarkan seperti ini. Dunia selalu mengajarkan bahwa pengembangan diri, kembangkan dirimu. Tetapi Injil selalu mengajarkan sangkal dirimu dan ikut Yesus. So, beda banget ya. Beda banget. Apakah mengembangkan diri itu salah? Enggak salah. Tapi ada segala sesuatu yang terpenting dalam kehidupan itu motivasi kita. Perspektif kita benar. Itu akan mengubahkan motivasi kita. Yang kedua adalah gimana caranya? Tadi baca firman dan renungkan itu jelas ya. Yang kedua adalah segala hal yang kita alami, senang, sedih, bangga, kecewa, sejahtera, lagi dalam keadaan marah, terbangun atau dihancurkan. Coba mulai tenang dalam kehidupan kita dan mulai kita tanyakan, kenapa ya? Aku kok senang banget ketika hal ini terjadi dalam kehidupan. Kenapa ya? Kok aku sedih banget ketika hal ini terjadi dalam kehidupanku? Coba. Kamu nih, kalau kalian sudah pelayanan, main musik, WL, terus dapat pujian, seneng dong. Biasanya kalau aku kayak gitu, erungku langsung kembang-kembis. Seneng, miper gitu kan. Rasanya pengen. Kadang-kadang mancing-mancing. Gimana? Dapat apa hari ini? Mancing-mancing supaya apa? Khotbahnya bagus. Kadang-kadang mancing-mancing seperti itu. Tapi coba tanyain, kenapa kok aku seneng ya? Aku senang orang diubahkan karena Injil, ataukah aku senang karena orang itu terkesima dengan gaya khotbahku? That's why. Kalau kalian perhatiin, kalian foto khotbahku, terus upload di media sosial, story, tag Hizkia Setiawan, aku nggak pernah upload ulang. Coba perhatiin ya. Kalau kalian foto terus nge-tag aku ya di story, aku nggak pernah repost. Perhatiin nggak? Kenapa aku nggak pernah repost? Karena pernah satu kali, awal dulu sekali, begitu repost ya, hatiku membara dan aku tahu it's not good for me. Itu membuat hatiku
semakin tinggi hati. That's why, dengan segala hormat, kalau kalian mau ngepus aja. Tapi kalau aku nggak repost, ini alasanku. Karena aku tahu, ketika aku repost, motivasiku aku tambah tinggi. Aku berharap, kasih tahu ya, betapa korupnya hatiku, betapa korupnya motivasiku. Aku berharap ada gereja lain yang lihat, sehingga aku diundang. Tak kasih tahu busuknya hatiku. That's why, tak pangkas. Supaya apa? Motivasiku benar. Pernah satu kali setelah sekian lama aku tidak pernah repost, dan aku coba repost lagi. Kembang kempis lagi hidungku. Asli kembang kempis lagi. Tak take down sama aku. Karena apa? Motivasiku masih nggak benar. Perspektif kita tentang Injil. Apa yang Injil kerjakan dalam kehidupan kita. Dan motivasi kita adalah untuk Injil, supaya Injil semakin dikenal dan mengubahkan setiap kehidupan orang. Bukan Injil, bukan yang dikenal adalah bagaimana cara kita menyajikan Injil tersebut, bagaimana cara kita mengkhotbahkan Injil tersebut, bagaimana kita menyanyikan Injil tersebut. Tetapi apakah Injil tersebut mengubahkan orang lain atau enggak? Apakah Injil tersebut mengubahkan kehidupan kita atau enggak? Coba kita renungkan hal ini. Adalah Injil jadi perspektif kita dan motivasi kita, bukan yang lain. Yang ada di tempat ini, kiranya terus Tuhan juga mengejar saya sampai sekarang. Kiranya Tuhan terus membuat saya gelisah ketika saya mulai mencari keuntungan saya sendiri, ketika saya mencari kehebatan saya sendiri. Kiranya Tuhan terus mengejar saya. So hari ini, coba selalu tanyakan ketika ada sesuatu yang membanggakan dalam kehidupan kalian, tanyakan, kenapa aku bangga? Ketika ada satu hal yang membuat kalian sedih bahkan hancur, tanyakan, kok gua sedih banget ya, kok gua hancur banget? Jangan-jangan ini yang selama ini itu jadi berhala dalam kehidupan. Coba tanyakan ini. Hati kita syarat dengan keinginan yang menjebak dan mengikat kita. Jangan sampai kita tahu kasih Tuhan yang begitu limpah dalam kehidupan kita, tetapi kita justru tidak tahu jangkauan kasih Tuhan yang begitu luas. Di mana sebenarnya Tuhan ingin melalui kehidupan kita, kasih-Nya dinyatakan. Dan tertutup oleh motivasi kita yang begitu korup, begitu kotor, sampai kita gagal untuk menyerap apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus selama kehidupannya di dunia menggunakan perspektif kasih Allah yang besar, sehingga dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Kalau kalian baca nanti di Yohanes, pernah satu kali Tuhan Yesus didesak dan dia ingin dibawa untuk menjadi raja atas orang Israel, atas orang Yahudi. Tetapi dia memilih untuk menghilang, melarikan diri, dan dia memilih untuk berdiam diri, solitude. Karena apa? Dia tahu dia datang untuk mati di atas kayu salib. Karena dia tahu dia datang untuk menebus dosa saudara dan saya. Karya salib menunjukkan motivasi yang sempurna. Tidak ada jaminan, ya. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tidak ada jaminan kita semua di tempat ini akan setia mengikut Tuhan, akan setia untuk menanggung salibnya, memikul salibnya. Nggak ada jaminan. Tetapi dia dengan motivasi yang sempurna. Karena apa? Dia mengasihi saudara dan saya. Hari ini mari kita renungkan, perspektif apa yang kita gunakan, motivasi apa yang kita emban. Tuhan bukan pribadi yang narsis, yang meminta kita untuk fokus ke Tuhan saja, tetapi dia justru untuk memberikan, dia datang untuk memberikan kebebasan pada kita dari setiap keinginan kita yang mengikat dan menghancurkan kita. Pastor Anthony minggu lalu ngomong seperti ini, kita seringkali tidak bisa hidup sepenuhnya bagi Tuhan karena kita takut kehilangan hal-hal yang sebenarnya dia beri bagi kita. Kita takut kehilangan pelayanan kita. Kita takut kehilangan teman-teman kita. Kita takut kehilangan apapun. Tapi ironisnya, ketika Tuhan tidak lagi bekerja dalam kehidupan kita, ketika kita tidak lagi sensitif dengan Tuhan, kita nggak takut tuh. Ketika perspektif kita tentang Injil itu hilang dalam kehidupan kita dan motivasi kita adalah untuk mengejar keinginan kita nggak takut tuh. Malah kita tambah semangat. Coba, apa yang kita takutkan? Kita kehilangan Tuhan atau kita kehilangan semuanya yang ada di dunia ini? Tapi percayalah, ketika kita dapat Tuhan, kita dapat segalanya.
Karena dia yang sanggup memenuhkan setiap kebutuhan kita. So, hari ini kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan, Injil sebagai perspektif dan motivasi kita, apalagi yang Tuhan akan ubahkan dalam kehidupan kita. Poin yang terakhir, Injil sebagai model dan Injil sebagai modal. Ayat 9 sampai 11 ngomong seperti ini. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Setelah mengucap syukur tadi ya, ayat 3 sampai ayat yang ke-8, Paulus mengucap syukur. Paulus menyatakan permohonannya dalam doa. Apa yang Paulus harapkan? Apa yang Paulus doakan? Satu aja, tak simpulin ya. Pertumbuhan. Jelas sekali. Ayat 9 sampai 11, Paulus mengharapkan pertumbuhan jemaat Filipi. Ia ingin mereka bertumbuh dalam pengetahuan dan pengertian. Ya, jadi simpel banget. Kristus harus jadi model utama dalam pertumbuhan dalam setiap tingkah laku. Jelas ya. Kalau model ini jelas banget nih. Apa yang Kristus lakukan selama di bumi? Itu yang kita mesti perhatikan. Selama Yesus lakukan. Dulu kalian tahu ini enggak sih? Dulu ada gelang, terus ada kaos namanya WWJD. Oh enggak? WWJD gitu loh. JD. Tahu? What would Jesus do? Ya kan? Jadi itu jadi perenungan kita. Kalau kita lagi marah, what would Jesus do ya? Apa yang kita lakukan ya? Ketika kita lagi iri, apa yang Yesus lakukan ya? Kita langsung memikirkan seperti itu. Nah, kalau aku simpulkan ya, selama di dunia, apa sih yang Yesus lakukan? Sehingga kita menjadikan Kristus itu sebagai model. Apa sih yang dia teladankan? Ini ya, yang dia teladankan selama yang ada di bumi, ini yang dia teladankan. Kalau aku bisa simpulkan ya, ini aku simpulkan. Selama apa yang Yesus kerjakan selama di bumi, saya simpulkan dengan dua kata, yaitu apa? Menyatakan kasih. Wes dua hal ini deh, dua hal ini. Yesus mau buat mujizat, digerakkan oleh apa? Belas kasihan, ya kan? Yesus melakukan segala sesuatu, digerakkan apa? Belas kasihan, karena dia mengasihi. Bahkan dia bertemu dengan Petrus yang sudah mengkhianati dia. Karena apa? Dia mengasihi Petrus. Selalu cara Tuhan adalah dia datang kepada kita dengan menyatakan kasih. Kasih bukanlah tindakan pasif, tapi kasih adalah tindakan aktif. Bagaimana perwujudannya? Coba, kalau kalian lihat, ini ada dua contoh yang bagi saya sangat jelas ya, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kasih, dan dia menyatakan itu dengan bentuk aktif. Yang pertama, dia mencari perempuan Samaria. Kalau nanti teman-teman baca di Yohanes 4, gini ya, di ayat yang keempat, dituliskan kayak gini, ia harus melintasi daerah Samaria. Ada kesengajaan di sana. Melintasi daerah Samaria, ada kesengajaan di sana. Dan apa yang dialami oleh Yesus di Samaria? Dia kehausan dan dia bertemu dengan perempuan Samaria. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus membebaskan kehidupannya. Dia cari wanita Samaria yang tidak diinginkan oleh siapapun. Suaminya ada 5 dan segala macam, hidupnya hancur, tetapi Yesus menemui dia. Lukas 19, ketika dia bertemu dengan Sakeus, ayat yang kelima jelas sekali ngomong seperti ini. Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sekali lagi, ada kesengajaan untuk bertemu dengan Sakeus. Sakeus sang pemungut cukai, Yesus cari dan mau bertemu dengan Sakeus. Yesus masuk ke Yeriko untuk mencari Sakeus. Gini, mari renungkan hal ini. Selama kita hidup mengiring Yesus, apakah kita menjadikan Yesus sebagai model utama? Apakah kita sudah menjadi rock representative of Christ Kingdom, di mana kita merasa menyatakan kasih sang raja di dalam kehidupan kita? Salah satu value gereja kita adalah apa? Love and grace. Apa yang menggerakkan kita? Yesus menyatakan dia sebagai model dia menyatakan kasih dan dia menyatakan anugerah. Jangan sampai kita tidak menyatakan love, tapi kita menyatakan lust. Nyatakan nafsu kita menggunakan orang lain justru untuk memuaskan kita. Tapi kalau love, kita menggunakan diri kita untuk membangun orang lain. That is love. Apa yang kita contoh dari Yesus? Yesus selalu memberikan anugerah. Petrus menyangkal dia temui lagi di tepi danau Tiberias.
Ditemui lagi diajak ngomong, Petrus bin Jona, Simon bin Jona, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Kenapa ditanya 3 kali? Karena Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dikasih revenge gitu. Dikasih kesempatan untuk menyatakan, aku mengasihi engkau 3 kali lagi. Dikasih grace. Apa yang dalam kehidupan kita? Apakah kita benar-benar menyatakan grace pada orang lain? Atau kita hidup in race? Wah, yang penting aku menang. Yang penting aku menjadi nomor 1. I don't care about anyone. I don't care about anyone. Guys, you know what? Kejahatan itu bukan karena kita melakukan sebuah tindakan kejahatan, tetapi juga karena kita tidak melakukan kebenaran. Itu juga disebut kejahatan. So, hari ini, coba renungkan. Sebagai warga kerajaan, kita bukan lagi dipusingkan dengan, ini boleh nggak ya? Ini boleh nggak ya? Pacaran beda agama boleh nggak ya? Pacaran sama orang yang suam-suam kuku boleh nggak ya? Datang ibadah onsite, online, nggak apa-apa kali ya? Hey, come on. Kalau kita tahu Yesus jadi model dalam kehidupan kita, kita tidak lagi terjebak pada ini semua. Karena apa? Ini akan terus mengubahkan kehidupan kita. Dia akan terus, kebenaran firman-Nya yang akan terus mengubahkan kehidupan kita. Ini 2 Timotius 3 ayat 16-17 ngomong seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke, mungkin Jason ngomong, oke guys, jelas banget ya soal model. Kita ngikutin apa yang Yesus lakukan. Yesus menyatakan kasih dan anugerah dimanapun dia berada. Sekarang gini, wes lah, ngerti, paham wes. Bagaimana dengan modal? Model dan modal kan tadi poinnya. Apa maksudnya modal ini? Nah, perhatikan lagi ayat yang ke-11 ngomong seperti ini. Penuh dengan buah kebenaran yang apa? Dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Berarti selain Yesus menjadi model, dia juga yang akan mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Ini yang harus jadi modal utama, yang membentuk perspektif kita, yang membangun motivasi kita. Dan dalam kesetiaan kita mengikut teladan Yesus, kita memahami bahwa Tuhanlah yang melakukan bagi kita, dan dia juga yang menyelesaikan bagi kita. Kesimpulannya gini, kita tidak bisa memiliki perspektif yang benar tanpa Kristus. Kita tidak akan pernah memiliki motivasi yang benar jika tidak bersama dengan Kristus, dan kita tidak akan pernah bisa setia tanpa Kristus yang memampukan kita. Jadi dari Kristus, karena Kristus, dan untuk Kristus, semuanya dia yang mengerjakan. Saat kita memahami semua hal ini, kita sama-sama renungkan hari ini, kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita untuk menjadi seperti Kristus, tetapi kita berserah kepada Allah. Dialah modal kita, dialah yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Maka selamanya, kalau kita tidak menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita, selamanya kita akan gagal. Guys, 2 poin ini, ya tadi yang Injil itu sebagai perspektif dan motivasi, dan Injil sebagai model dan modal. Ini saya dapat ketika saya bertemu dengan salah satu hamba Tuhan yang saya kagumi, Bapak Yakub Trihandoko. Saya ngobrol dan beliau menyampaikan hal ini, dan saya renungkan hal ini. Wah, ini adalah sebuah perspektif yang sangat baik. Dan di bagian yang modal ini, beliau menyatakan seperti ini. Usaha menjadi seperti Yesus tanpa kekuatan dan anugerah dari Allah adalah bentuk perlawanan terhadap Allah. Kamu mau jadi serupa seperti Kristus, sempurna seperti Kristus, tapi kamu mengandalkan kekuatan sendiri, itu bentuk perlawanan pada Allah. Kenapa seperti itu? Bukankah firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Selamanya kita nggak bisa menjadi seperti Kristus. Selamanya kita tidak akan bisa murni mengasihi dan mengampuni orang lain tanpa kekuatan dari Kristus. Hari ini kiranya Kristus yang mengubahkan perspektif kita, Kristus yang menimbulkan motivasi yang baru di dalam kehidupan kita.
Kristus juga yang menjadi model arah tujuan kita. Dan Kristus juga yang menjadi kekuatan kita. Saya nggak tahu struggle-mu apa selama ini. Saya nggak tahu apa yang sering kali berulang terjadi dalam kehidupanmu. Dan kau selalu bertanya, Tuhan kok kayak gini? Hidupku kok muter gini ya? Kok gini terus ya? Aku nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu, tapi hari ini coba kiranya Tuhan mengubahkan perspektifmu, Tuhan mengubahkan motivasimu, dan Tuhan menjadi model utama untuk kamu mengarahkan kehidupan, dan Tuhan menjadi modal utama untuk kamu mengerjakannya. Inilah Injil Kerajaan Allah. Yesus Sang Raja Mulia turun ke dunia, mencari orang berdosa, bahkan mati untuk menanggung dosa orang yang terhina, yaitu saya dan saudara. Supaya melalui karya salibnya, kita bisa hidup mulia di hadapan Allah. Dan kita bisa menyatakan kemuliaan kerajaan Allah bagi dunia. Kita ada di tempat ini. Komunitas ini ada di tempat ini. Untuk menyatakan masih banyak di luar sana yang butuh kasih Tuhan. Masih banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, kenalan kita yang mereka nggak tahu arah. Sedangkan kita, apakah kita akan egois cuma datang ke gereja dan karena aku orang Kristen? Jangan menghidupi kehidupan yang seperti ini, guys. Karena apa? Tuhan ingin pakai kehidupanmu untuk menyatakan kasih-Nya bagi orang lain. Hari ini, mari kita bongkar cara pandang kita, perspektif kita ketika kita bergereja dan berkomunitas. Cari kita bongkar cara pandang kita sebagai orang Kristen itu seperti apa. Saya simpulkan seperti ini. Gospel centered life adalah seperti ini. Injil akan membuka perspektif kita jauh lebih luas dari yang bisa kita lihat, dan jauh lebih indah dari apa yang pernah kita bayangkan. Injil menggerakkan kita untuk bertindak bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk merasakan dan menyatakan kemuliaan serta kasih Allah. Injil membuat kita melihat perbuatan Kristus jauh lebih jelas dan jauh lebih indah. Dan Injil sebagai satu-satunya kekuatan yang memampukan kita untuk hidup seperti Kristus dan menyatakan pribadi Kristus. Hari ini Gospel Centered Life ini bukan sebuah slogan biasa, tapi kiranya Injil itu benar-benar menjadi pusat dalam kehidupan kita. Kita mulai hidup dari Injil, kita ditopang oleh kabar baik ini, anugerah Allah yang menopang kehidupan kita, dan Injil yang menjadi tujuan utama kita hidup, melakukan segala sesuatu. Kita bukan hanya datang ke kampus, pergi ke kampus cuma menyelesaikan skripsi, menyelesaikan mata kuliah, menyelesaikan SKS. Kita cuma datang ke kantor, tempat di mana kita bekerja. Ada misi di sana. Tuhan ingin nyatakan kasih. That's why seringkali kita gagal melihat penyertaan Tuhan, kita gagal melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Karena apa? Fokusnya terlalu pada diri kita sendiri, bukan fokus kepada Tuhan. Bukankah Tuhan yang memiliki kehidupan kita? Kenapa Tuhan harus ngikutin apa yang menjadi keinginan kita? Harusnya kita ngikutin apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Kenapa kita hidup? Kenapa kita ada di keluarga ini? Di keluarga yang tempat teman-teman tinggal hari ini. Kenapa kalian? Kita semua berada di dalam komunitas ini. Mari kita renungkan. Hari ini, izinkan Roh Kudus menerjemahkan lebih lanjut dalam kehidupan kita. All of our life. Menjadikan Injil sebagai pusat segalanya. Syukur padamu Tuhan.